Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good, wabarakatuh. good. Good morning, everybody. Morning, Morning, sir. Okay. How are you this morning? very well. Hi. You? Okay. I'm sir. I am feeling well, thank you. Okay. Motivasi kita sebelum belajar, Bapak ingin memberikan satu kata motivasi dalam belajar. Practice makes perfect. Jadi ala bisa karena terbiasa. Itu our motivation. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Bapak akan bertanya, kira-kira our last material, do you still remember? Ada yang masih ingat mungkin materi yang lalu? It's about cardinal number. Maya? Do you still remember about cardinal number? No, sir, forgot. Oh. 14 Insama, remember, sir. cardinal number. Please mention the example. Example, 1, yeah, 1, 2, 1, 2, three. 3, 4, 5, thank you. 6, 7, Okay, first. Okay. Okay, Yeah, enough. okay. Our material today is talking about the time. Yeah, the time. Itu masih lanjutan dari cardinal number. The time. Do you know the time? How to tell the time? Bagaimana menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris? Is there anybody know? Ada yang tahu? Zain? I don't know, sir. Okay, sir. What time is it? Oh ya, oke, thank you. Jadi hari ini kita akan belajar tentang telling the time, bagaimana menyampaikan waktu. Oke, kita lihat the definition of the telling time. Jadi telling time is the ability to read from a clock the time of day or night in units of hours, minutes, and second. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua, yakni melalui kegiatan mengamati video YouTube, siswa dapat mengklasifikasikan cara menyatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris American and British. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat membuat teks interaksi transaksional sangat pendek mengenai waktu secara benar. Oke, kelas. Jadi Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok yang disebut dengan kelompok asal. Ya, jadi saya akan bagi dengan cara kalian berhitung 1 dan 1. Jadi berhitung 1 sampai 4. Mulai dari Aditya. 1. Oke, next. 2. Ya, sampai 4. Oke. Jadi untuk kelompok asal yang 1, 2, 3, dan 4 yang tadi sudah menyebut angka 1, ya masing-masing bergabung dengan kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 4. Oke, next, telling time itu punya 2 style ya. Yang pertama, bagaimana cara menyebut jam atau waktu itu menurut American style, and the second one British style. Oke, untuk lebih jelasnya let's watch the video. Oke, kita lihat videonya dengan seksama. Hi guys, welcome back to my video. Now I'm going to tell you or explain about telling the time. Di sini, gua akan menjelaskan mengenai 2 gaya, yaitu American and British time. Gaya orang Amerika dan juga orang Inggris. For American style, it can be so easy. Cukup dengan menyebutkan angkanya saja seperti Indonesia. Contohnya, videonya nggak ada, Pak. 7:40. Kalau 5, Jangan pakai slideshow, Pak. Tidak bisa, Pak.
Hi guys, welcome back to my video. Now I'm going to tell you or explain about telling the time. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai dua gaya, yaitu American and British time. Gaya orang Amerika dan juga orang Inggris. For American style, it can be so easy. Cukup dengan menyebutkan angkanya saja seperti bahasa Indonesia. Contohnya, 7.40, 7:40. Kalau 5 habis 10 menit, you can say 5:10. Mudah kan kalau yang Amerika? Kalau untuk yang British style, ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, bila menitnya kurang dari 30, seperti menit ke-1 sampai menit ke-29, maka menggunakan kata plus. Jika menitnya lebih dari 30 menit ke angka 60 menit, seperti 31 ke 59, maka kamu menggunakan kata to. Menitnya 15, maka kamu menggunakan kata a quarter. Begitu pula untuk menit ke 45 ya, pakai a quarter juga. Kata AM dipakai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Misalnya jam 10 pagi, you can say 10 AM. Selanjutnya, kata PM dipakai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contohnya, jam 7 malam, you can say 7 PM. Kata o'clock dipakai untuk menyatakan jam dengan pukul yang tepat. Seperti misalnya, jam 7 tepat. Kalian bisa menggunakan 7 o'clock. Oke, langsung dicoba aja ya. Ada contohnya biar kalian lebih paham. Jam 8 lebih 20. You can say 20 past 8. 20 menit lebih dari jam 8. Untuk 7:15 menit, you can say a quarter past 7. A quarter itu untuk 15 menit. Kalau 7:45, a quarter to 8. 15 menit menuju jam 8. A quarter to menuju 8. Jam 8. Coba diperhatikan kalau 7:15 ya. A quarter past 7. A quarter 15 menit past melewati 7. Jam 7. Tahu bedanya kan? Selanjutnya 7:55 menit. With British style, you can say 5 to 8. 5 menit menuju jam 8. 5 to 8. 5 menit menuju jam 8. Oke, belum? Oke, ini ada contoh lagi. How about this? Jam 3 lebih 30 menit. You can say half past 3. Setengah jam melewati jam 3. Half past 3. Kalau 4:15 menit, seperti tadi ya, a quarter 15 menit past 4. Quarter past 4 untuk 4:15 menit. Kalau untuk pemakaian o'clock, itu artinya sama aja tepat atau pas ya. Seperti tadi, jam 7 persis. Itu berarti 7 o'clock. Panjangannya dari o'clock itu adalah off the clock. Yes. Terus bisa digantikan oleh AM atau PM.
nggak harus o'clock, tapi juga bisa digantikan AM atau PM. Misalnya jam 7 pagi, you can say 7 a.m. Kalau untuk 7 malam, you can say 7 p.m. Kalau ini Oke, kelas. Ini ada beberapa pertanyaan terkait what time is it. Setelah kalian mengamati, kira-kira do you understand all? Hello? Oh, jadi menitnya dulu ya Pak, baru jamnya ya Pak? Ya. Oke, untuk jam 3 coba untuk menjawab. Reni, coba Reni. 3.00 itu bagaimana caranya dalam bahasa Arab? 3 o'clock, sir. Oke, thank you. Berikutnya Putri. Untuk 4.13 itu tadi contohnya. 13 past 4. Oke, thank you. Oke, next. Untuk video berikutnya silahkan kita amati bagaimana untuk menyampaikan waktu atau bertanya waktu tentang daily activity kita. Activities. Our last meeting was about how to tell time in English. Please take a look to these pictures. Can you tell me what time is it? One is better pictures. Two different activities, tapi memiliki tampilan jam yang sama. Sama-sama jam 9 tepat. Lalu, apa bedanya? Pada gambar sebelah kiri, seorang anak sedang tidur pada pukul 9 malam. Atau, it is 9 p.m. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, para siswa sedang belajar di kelas pada pukul 9 pagi atau it is 9 a.m. So, how to use a.m. at idiom, sedangkan siang in English based on the situation or picture. Perhatikan waktu pada gambar ya. I get up at blah 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 in the morning. Yes, 5 a.m. Saya bangun pukul 5 pagi. How about this? In the classroom at blah 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 in the afternoon. Correct. 10 to 2 p.m. Para siswa membersihkan kelas pukul 2 siang kurang 10 menit. Next, Amran studies at blah 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 in the evening. Good. 7:30 p.m. Amran belajar pada pukul 7 malam lebih 30 menit. Last picture. Rico sleeps at blah 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 at night. Yes, 8 p.m. Rico tidur pukul 8 malam. Lalu, kapankah kita menggunakan morning, afternoon, evening, atau night? Perhatikan penjelasan berikut. Morning digunakan dari pukul 00.01 hingga pukul 11.59. Noon digunakan pada pukul 12 tepat. Afternoon digunakan dari pukul 12.01 hingga pukul 18.00. Evening digunakan dari pukul 18.01 hingga pukul 23.59. Night digunakan untuk perpisahan atau ucapan selamat tidur. Sedangkan midnight pada pukul 24 tepat. Berikut adalah contoh-contoh vocabularies about daily activities. My teeth, take soccer, watch TV, and 12 digunakan daily activity. Wash my face, brush my teeth, take a bath, get dressed,
comb my hair, study, have dinner, read a book, do my homework, go to bed, and so on. Oke, itu tadi tentang how to tell the time in our daily activity. Berikutnya, Bapak akan membagi yang kelompok ahli tadi, yang 4 kelompok tadi ke dalam kelompok ahli. Jadi masing-masing anggota setiap kelompok ahli, please count 1 until 5. Oke, 1. Oke. Di sini masing-masing kelompok ahli itu mempunyai tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1 itu akan berdiskusi bagaimana how to tell the time menurut American style. Kemudian untuk kelompok ahli 2 itu berdiskusi bagaimana menggunakan how to tell the time British style untuk penggunaan o'clock and a quarter past. Untuk kelompok ahli 3 ini masih British style, bagaimana menyampaikan waktu dalam a quarter to and a half past. And next, kelompok 4 itu akan mendiskusikan bagaimana menggunakan British style untuk menyampaikan waktu untuk a half to dan past. And the last, untuk kelompok 5 itu akan berdiskusi bagaimana menyampaikan jam untuk British style untuk to. Oke, silahkan give the time. Oke, sudah. Oke, berikutnya masing-masing kelompok tadi ya sudah berdiskusi dengan sesama kelompoknya yang ahli. Silahkan kembali ke kelompok asal kalian ya, untuk menyampaikan apa yang Anda dapatkan dari kelompok ahli terkait tentang materi how to tell the time menurut American and British. Oke, next. Silahkan lihat ini kegiatan kita untuk setiap kelompok. Jadi there are 2 activities. Yang pertama, write down in American and British style. Ini ada 6 soal. Silahkan dikerja secara berkelompok. Kemudian yang kedua, make one simple transactional interaction based on your daily activities menggunakan AM or PM. Jadi ini contohnya, what time do you usually go to the bed in the evening. Ini bisa Anda ganti sesuai dengan apa yang tadi kalian amati di video yang kedua ya. Jawabannya bisa I usually go to the bed at blah 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 in the evening. Oke, kelas. Oke, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan ini. Oke, berikutnya silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian yang ada di sini. Oke, untuk kesempatan pertama untuk kelompoknya, saya minta perwakilan dari kelompok 1, Yeni. Yes, sir. Oke, silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya untuk yang tugas pertama dulu yang ini. Oke, time is yours. Thank you, sir. Ya, bisa lihat contohnya di sini ya, kalau masih bingung. Number 1. Ya. What time do you usually untuk the activity, the sir? first activity dulu, untuk aktivitas yang pertama ini. Bagaimana cara how to tell the time menurut American British jam 9 pas itu apa? Dan 5 dan seterusnya. Number 1. Bisa bergantian dengan 9 o'clock. 9 o'clock. Okay, good. Next. Number 2. Number 2. 15 past 5. Ya, ini tepatnya memakai a quarter. Untuk British, kalau American ya 5, 15. Itu ini. Number 3. Okay. Yes. Ya. A half past 6. Okay. Until number 6, sir. Yes. Number 4. 45 past 2. Very good. Number 6. 5 past 4. Okay, good. Keep applause for your friends.
Thank you. Oke, untuk the second one, yang kedua, coba untuk kelompok ya. Silahkan saya minta perwakilan dari kelompok berikutnya. Siapa ini? Nendar. Buat satu contoh interaksi transaksional berdasarkan aktivitas sehari-hari. Ini contohnya. Silahkan, time is yours, Nendar. Are you there? Orangnya ke belakang, Pak. Oh ya, diganti aja. Apa ini? Maya. Ya, Maya. Which one, sir? Time is yours, Maya. Oke. Nah, nanti dijawabnya oleh teman-teman yang lain ya. Silakan untuk bertanya dulu tentang aktivitas sehari-hari. Also, I ask daily activities to class. Sir, Satu aja. One. one question. Yes. Whoever. Yes. Okay. What time do you usually have breakfast? Oke, dijawab. I usually have breakfast at 7 p.m. PM in the evening. Okay, good. Give applause. 7 a.m. Okay, good. Give applause for your friends. Oke, kira kita sudah mengerjakan untuk LKPD 1 dan ada 2 di sini. Berikutnya, kira-kira dari penjelasannya tadi, dari teman-teman hasil diskusi dan hasil kerja dari setiap kelompok, kira-kira ada yang mungkin yang agak kurang dipahami, ya please ask. Is there any questions so far? Ada yang ditanyakan dari kalian? It's clear? No, sir. It's clear? Yes. Yes. Yeah, you are the smart students. Thank you, sir. Yes, sir. Berikutnya, karena kita sudah belajar tentang how to tell the time, ini manfaatnya ya, bagaimana kita nanti bisa menyampaikan jam dalam bahasa Inggris about our daily activity at home, ya, mau di rumah, at school, and whenever, ya, dimanapun itu. Jadi berikutnya, untuk di rumah, ya, silahkan kalian membuat 5 simple transactional interactions based on your daily activities at home. Ya, jadi aktivitas sehari-hari kalian di rumah. Ya, tadi itu masih bebas. Ya, sekarang 5 ya, interaksi, yang kalimat interaksi transaksional yang sangat pendek saja. Anda kerjakan di rumah dengan menggunakan AM or PM yang telah kita pelajari tadi. Okay, I think enough for our meeting today. I do hope you can get the benefits today. Yeah, let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.